Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal khususnya pada bab geometri 3 dimensi. Soal yang pertama, pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm terdapat titik V di tengah-tengah CD. Jarak titik V ke titik F adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus membuat kubusnya terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk mencari jarak titik V ke F, sama halnya menghitung panjang garis VF. Nah, jadi warna biru ini ya garisnya. Nah, ini panjangnya berapa? Nah, untuk mencari panjang VF, maka kita perlu membuat sebuah segitiga yang harus ada VF-nya. Nah, misalnya segitiganya seperti ini. Misalkan segitiga yang kita buat adalah segitiga VFC. Nah, jadi segitiga ini ya. Nah, kemudian segitiga yang kita buat ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik C ini. Untuk mencari VF, maka kita bisa menggunakan Pythagoras. Karena segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Untuk mencari VF, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Karena segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Rumusnya, VF kuadrat sama dengan FC kuadrat ditambah VC kuadrat. Karena GF di sini adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang. Di sini adalah diagonal sisi. Nah, rumus untuk diagonal sisi R akar 2. Nah, kalau rusuknya di sini 4, maka panjang diagonal sisinya itu adalah 4 akar 2. Kemudian HC. Nah, HC dan HD ini panjangnya sama ya. Sehingga untuk mencari HC itu sama dengan setengah dari CD. Nah, jadi setengahnya CD. Sehingga bisa kita hitung setengah dikali CD-nya di sini adalah rusuk ya. Rusuknya yaitu 4. Nah, jadi setengahnya 4, 2. Bisa kita masukkan di sini. FC kuadrat, FC-nya adalah 4 akar 2 ditambah HC-nya adalah 2, kemudian dikuadratkan. 4 akar 2 kuadrat, 4 kuadrat itu kan 16 ya. Akar 2 kuadrat itu kan 2. 16 kali 2, 32, ditambah 2 kuadrat 4. Berarti 36. Untuk mencari VF, berarti akar 36 sama dengan 6 cm. Soal selanjutnya, pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik B ke garis EG adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus menggambar kubusnya terlebih dahulu. Misalnya gambarnya seperti ini. Di sini kita akan mencari jarak titik B yang ini ke garis EG. Nah, garisnya warna biru ini. Untuk mencari jarak titik ke garis, maka perlu kita tarik titik ini ke garis secara tegak lurus. Nah, misalnya dari titik B ini saya tarik ke titik di sini. Nah, perpotongan antara garis EG dan HF. Misalnya titik di sini saya namakan titik O. Sehingga jarak titik B ke garis EG itu sama halnya kita mencari panjang garis BO. Yang warna merah ini. Untuk mencari panjang garis BO, kita harus membuat sebuah segitiga yang harus ada garis BO di sisi segitiga itu. Nah, misalnya segitiga yang kita buat adalah segitiga EOB. Nah, misalnya seperti ini. Dan segitiga ini saya gambar lagi. Nah, kemudian kita akan mencari panjang setiap sisi segitiga ini. Untuk mencari panjang EO, kita lihat pada kubus ini. EO sama OG ini panjangnya sama. Nah, untuk mencari EO sama dengan
setengah dikali EG. EG di sini adalah diagonal sisi yang memiliki rumus R akar 2. Nah, sehingga di sini tinggal kita masukkan saja setengah dikali EG. Kalau R-nya 6, berarti di sini jadinya 6 akar 2. Ini bisa kita coret, ini masih 3. Sehingga jawabannya adalah 3 akar 2. Untuk mencari EB yang memiliki rumus R akar 2. Nah, sehingga bisa kita tulis R-nya kita ganti dengan 6, jadi 6 akar 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari OB, maka kita gunakan Pythagoras. Pythagoras-nya berbunyi OB kuadrat sama dengan EB kuadrat dikurangi EO kuadrat. Nah, di sini pakai pengurangan karena EB itu adalah sisi miring, yaitu sisi yang paling panjang. Kemudian kita masukkan di sini sama dengan EB kuadrat, yaitu 6 akar 2 kuadrat dikurangi EO-nya 3 akar 2 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung 6 kuadrat itu kan 36, akar 2 kuadrat 2. 36 kali 2 72 dikurangi 3 kuadrat berarti 9, akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18. 72 kurangi 18 sama dengan 54. Nah, untuk mencari OB sama dengan akar 54. Sama dengan akar 54, ini kita pecah menjadi perkalian 9 dikali 6. 9 ini keluar. Nah, 9-nya ini dikeluarkan menjadi 3. 6-nya tetap di dalam akar. Nah, sehingga jawabannya 3 akar 6 cm. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan jarak titik B ke garis EG itu sama dengan kita menghitung panjang garis BO atau OB, yaitu 3 akar 6 cm. Untuk soal berikutnya, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12 cm, jarak titik E ke bidang BDG adalah. Langkah yang pertama, di sini kita harus membuat kubusnya terlebih dahulu, kemudian membuat bidang BDG ini. Misalnya gambarnya seperti ini. Untuk bidang BDG, ini bidang yang berwarna hijau, yaitu bidang segitiga. Kemudian titik E-nya di sini. Jarak titik E ke bidang BDG yang warna hijau ini bisa kita buat dari titik E, kita tarik ke titik C. Nah, jadi garis warna merah ini. Nah, misalkan titik di sini adalah titik P. Untuk menghitung jarak titik E ke bidang BDG, sama halnya kita menghitung panjang garis EP. Nah, jadi garis yang warna merah hanya segini aja ya, EP. Nah, untuk mencari panjang garis EP, kita bisa menggunakan rumus singkat ya. Tapi kita harus membuat segitiga lagi, yang mirip dengan segitiga BDG. Jadi misalnya kita akan membuat segitiga yang baru. Nama segitiganya adalah AFH. Nah, untuk menggunakan cara yang singkat, bisa kita bandingkan antara titik E, H, P, dan C. Kemudian bisa kita amati bahwa panjang EH, HP, dan PC ini panjangnya adalah sama. Kalau dicari EP, jadi dari titik E ke P ini, nah di sini kan ada dua bagian ya, EH, HP. Nah ini kan ada dua bagian. Tapi kalau dari E ke H, berarti ini hanya ada satu bagian. H ke C ini ada dua bagian. Nah, jadi kita membandingkan bagian dengan total bagiannya. EP di sini adalah dua bagian, berarti kita tulis 2 per. Nah, dari titik E sampai ke titik C, di sini total ada 3 bagian, berarti kita tulis di sini 3 dikali EC sendiri di sini adalah diagonal ruang. Dan rumus dari diagonal ruang di sini adalah R akar 3. Bisa kita tulis menjadi
2/3 dikali R-nya di situ 12 ya. Berarti 12 akar 3. Bisa kita coret ini 4. Jadi 2 kali 4 8 akar 3 cm. Nah, jadi jarak titik E ke bidang BDG ini diwakilkan oleh garis EP, yaitu 8 akar 3 cm. Soal selanjutnya, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan dua bidang diagonal kubus tersebut. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Jadi yang dinamakan bidang diagonal kubus di sini total ada 6. Yang pertama ada EFCD, kemudian ABGH, BCHE, ADGF, AEGC, dan yang terakhir BDHF. Nah, jadi kalau di sini perintahnya disuruh memilih 2, berarti kita ambil 2 saja. Soal berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan 2 diagonal sisi pada kubus tersebut. Nah, misalnya kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Yang dinamakan diagonal sisi pada kubus, yaitu ada EB, AF, ACBD, DGCH, EGHF, AHED, dan BGFC. Nah, jadi total diagonal sisi yang dimiliki pada kubus itu ada sebanyak 12. Nah, di sini disuruh memilih 2, jadi bebas pemilihannya. Soal berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan 2 diagonal ruang pada kubus tersebut. Kita gambarkan dulu kubusnya seperti ini. Yang dinamakan diagonal ruang itu adalah EC, AG, HB, dan DF. Jadi total di sini ada 4. Nah, di sini kalau disuruh memilih 2, jadi bebas pemilihannya ya. Soal berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya R cm, nilai kosinus sudut antara rusuk CD dengan DF adalah, kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya. Misalnya gambar kubusnya seperti ini. Kemudian di sini mencari nilai kosinus sudut antara rusuk CD ini dengan DF. Nah, DF ini ya, DF adalah diagonal ruang. Jadi antara rusuk dengan diagonal ruang DF. Nah, langkah yang pertama di sini kita harus membuat sebuah segitiga yang ada garis DF dan DJ. Nah, misalnya segitiga yang terbentuk adalah segitiga DFC. Nah, kemudian ini saya gambarkan lagi di sini. CD di sini adalah rusuk, rusuknya adalah R cm. Kemudian DF adalah diagonal ruang, rumusnya adalah R akar 3. Kemudian FC adalah diagonal sisi, di mana rumusnya adalah R akar 2. Sudutnya terletak di titik D ini, alfa. Untuk mencari cos, berarti kita tuliskan dulu cos alfa sama dengan cos itu kan sami, samping per miring. Nah, kita lihat segitiganya ini, siku-sikunya di titik C. Kemudian depannya ini disebut miring. Nah, kemudian kalau alfanya atau sudutnya di sini, maka ini disebut depan. Nah, sisanya yang bawah disebut samping. Kemudian tinggal kita masukkan di sini, sa-nya adalah R per mi-nya adalah R akar 3. Nah, ini bisa dicoret sehingga tinggal 1 per akar 3. Nah, ini dikalikan sekawan. Lihat posisi yang bawah, akar 3 berarti dikali dengan akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 jadinya 1 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 3 akar 3. Nah, jadi cos alfa nilainya adalah 1/3 akar 3. Soal berikutnya, pada kubus ABCDEFGH, besar sudut
antara AF dan FH adalah, di sini kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Di sini kita mencari besar sudut antara AF dan FH. Untuk mencari besar sudut, maka kita perlu membuat sebuah segitiga yang harus ada garis AF dan FH. Nah, misalnya seperti ini. Jadi segitiga yang terbentuk adalah segitiga AFH. Nah, jadi segitiga AFH itu adalah segitiga sama sisi, karena HF itu kan diagonal sisi, kemudian FA itu juga diagonal sisi, dan AH itu juga diagonal sisi, sehingga ketiga sisinya sama. Nah, kalau ini adalah segitiga sama sisi, maka masing-masing sudut itu memiliki besar sudut 60 derajat. Nah, sehingga sudut yang dibentuk antara AF dan FH berarti sudutnya di sini. Nah, maka ini besarnya adalah 60 derajat.